Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Sani Arifah. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di jurusan Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik bimbingan kelompok dalam rangka penilaian uji kinerja di unit saya, SMK Negeri 1 Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya hari ini ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mengawali kegiatan bimbingan kelompok hari ini, silahkan ada yang mau memimpin doa dulu? Ya. Untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, semoga yang kita lakukan hari ini dalam kegiatan bimbingan kelompok bisa membawa manfaat yang positif untuk kita ya. Baik, ini karena dari beberapa kelas yang berbeda ya, silahkan kita mau perkenalan dulu supaya lebih akrab. Ya, nanti dengan menyebutkan nama, kemudian nama panggilan, kelasnya, dan hobinya. Ya. Kemudian teman di sebelahnya nanti menyebutkan urutan dari yang sebelumnya dulu. Nah, ini yang paling banyak ya. Saya ada David, Yedira, Desti, Diva, dan Dimas. Nama saya Maulana Iqbal Aufa, bisa dipanggil Iqbal, dari kelas TB1. Hobi saya bermain futsal. Oke, terima kasih. Bu Sani ulangi ya. Ini ada David, Zetira, kemudian Desti, Diva, Nimas, dan Iqbal ya. Sama-sama tata busana ya? Ya, mungkin di luar juga sudah sering bertemu ya. Oke, baik. Nah, sudah ada yang tahu kita di sini mau melakukan apa? Belum ya. Kemarin perjanjian kita mau melakukan bimbingan kelompok, ya. Ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah ya. Bu Sani beri gambaran sedikit. Nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan bersama-sama membahas satu topik, ya. Dan di sini Bu Sani ambilnya adalah topik tugas. Jadi Bu Sani sudah tentukan topiknya, yakni strategi belajar menyenangkan. Mengapa Bu Sani ambil topik ini? Karena dulu waktu kalian pertama masuk ya setelah PKL, ingat Bu Sani membagikan angket kebutuhan peserta didik? Ya, kemudian kalian mengisi ya, yang berbentuk Google Form itu. Ya, kemudian setelah dianalisis, 6 anak ini ternyata mengalami permasalahan kejenuhan belajar. Ya, jadi melalui bimbingan kelompok ini kita bersama-sama membahas apa sih belajar itu sebenarnya, kemudian tujuannya kalian belajar itu apa ya, kemudian mengapa kalian jenuh belajar, dan kemudian kita juga mencari bagaimana strategi belajar yang menyenangkan sehingga kejenuhan belajar itu bisa teratasi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, baik. Di sini Bu Sani adalah sebagai pemimpin kelompok, ya. Sementara kalian adalah anggota kelompok, ya. Peran kalian, nah di sini sangat dibutuhkan, ya, karena Bu Sani hanya memfasilitasi kalian, ya. Cuma mengarahkan, ya siapa yang mau berpendapat, begitu ya. Siapa yang mau menanggapi, itu Bu Sani yang mengarahkan. Sementara yang berpendapat, yang aktif adalah kalian semua sebagai anggota kelompok. Karena kegiatan ini tidak akan berjalan kalau kalian tidak berpendapat, semuanya Bu Sani harapkan untuk aktif berpendapat. Ya, seperti biasanya kalau mau berpendapat harus apa ini peraturannya? Ya, mengangkat tangan ya, tangan kanan ya. Nanti mau berpendapat silahkan angkat tangan, kalau sudah ditunjuk silahkan berpendapat, begitu ya. Kemudian dalam berpendapat silahkan gunakan bahasa yang baik, yang sopan ya, yang santun, kemudian tidak melukai hati orang lain ya, tidak menyinggung orang lain, tidak menggunakan bahasa daerah yang mungkin kita yang lain tidak paham, seperti itu ya. Oke. Kemudian
karena ini kegiatan kelompok, Bu Sani harapkan apapun yang terjadi di dalam kelompok ini ya tidak perlu menjadi konsumsi di luar kelompok. Sepakat semuanya? Kalau topiknya boleh ya, misalnya oh tadi saya belajar strategi belajar menyenangkan, silahkan bisa di-share materinya ke teman-teman yang lain, sangat boleh. Tetapi hal-hal di luar materi, misalnya ada yang berpendapat menurut kamu tidak pas, tidak perlu disampaikan ke teman yang lain. Oh misalnya si Iqbal ya, kemudian Zetira membicarakan Iqbal di belakang kelompok ini. Oh Iqbal tadi berpendapat kok lucu ya, kok nggak masuk ya kayaknya, tidak perlu ya. Jadi kalau materinya boleh di-share ke teman-teman, tapi selain itu Bu Sani harap hanya kita yang tahu, tidak usah di-share ke yang lain di luar kelompok ini. Sepakat semuanya? Ya, baik. Kemudian kegiatan kelompok ini, bimbingan kelompok ini akan berjalan selama kurang lebih 60 menit. Kemudian kalau sebelum 60 menit ternyata sudah selesai pembahasan kita sudahi, tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata masih kurang, ya kita lanjutkan di pertemuan kedua. Begitu ya? Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, kita mau ice breaking dulu ya, supaya kalian tidak tegang ini. Kayaknya Bu Sani perhatikan dari tadi kok tegang sekali, wah ini ada apa dipanggil guru BK gitu ya. Bu Sani minta kalian memperagakan apa yang Bu Sani ucapkan. Ya. Jadi Bu Sani punya kalimat Marina menari di atas menara. Ya. Jadi kalau Bu Sani ucapkan Marina, berarti kalian peragakan seperti ini. Marina. Paham? Marina. Ya, Marina. Kemudian kalau menari berarti gerakan menari. Ya. Kemudian di atas berarti pegang bahu. Kemudian menara berarti seperti ini. Ya. Paham semuanya? Paham. Ya. Tetapi tantangannya Bu Sani tidak akan menyebutkan secara urut Marina menari di atas menara, tetapi secara acak. Ya, diacak. Jadi bisa saja di atas Marina, menara, menari. Nah, seperti itu. Kalian yang memperagakan, paham ya? Yuk, sekarang fokus, yang kurang konsentrasi kita minta menampilkan kebolehannya, oke? Yuk. Siap. Marina di atas Desti, kurang konsentrasi, kurang fokus ya Desti ya. Oke, tepuk tangan. Ternyata konsentrasi semua, Desti. Oke, tepuk tangan. Yang lain ternyata sudah konsentrasi semua, Desti. Hanya kamu ini yang belum. Tidak apa-apa sendiri? Oke, tidak apa-apa. Silakan Desti mau menampilkan apa kebolehannya? Menyanyi. Oke, menyanyi. Menyanyi apa ini, Desti? Lihat kebunku. Lihat kebunku. Baik. Yang lain menyimak ya. Ya, silakan yuk, Desti. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang ujian semua, mawar melati semuanya indah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Desti. Ya, terima kasih ya Desti ya, sudah sportif dengan aturan kita tadi ya. Yang lain juga terima kasih sudah konsentrasi, sudah fokus. Nah, Bu Sani perhatikan ini sudah bersemangat semua dan sudah siap memasuki kegiatan inti kita ya. Jadi Bu Sani ingatkan kembali, kegiatan ini tidak akan berjalan lancar ya kalau kalian tidak mengemukakan pendapat. Jadi Bu Sani harap sangat aktif ya nanti kalian ya. Oke, nanti yang mau berpendapat silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, siap? Ya. Baik, untuk kegiatan ini Bu Sani punya permainan ya. Namanya kartu miskin. Nah, ada yang pernah melihat belum ini kartu miskin? Belum pernah ya? Ya, jadi ini ada dua jenis kartu. Yang pertama adalah kartu berisi pertanyaan. Ya, pertanyaannya seputar apa? Seputar tema-tema yang akan kita bahas pada kegiatan ini. Ya, jadi tentang belajar, tentang kejenuhan belajar, tentang strategi belajar yang menyenangkan. Begitu ya. Nah, nanti yang kedua adalah kartu poin. Setelah kalian selesai menjawab pertanyaan pada kartu pertanyaan, kalian silahkan mengambil satu kartu poin. Ya, silahkan boleh atas, boleh bawah, boleh tengah. Ya, terserah kalian. Nanti yang misalnya ini dapat 5, oh ya berarti poin kalian 5. Ya, kemudian
jika ada yang mendapat kartu miskin, nah ini yang paling dihindari ya. Karena kartu miskin ini membuat aset kalian akan tersita. Jadi misal kalian sudah mengumpulkan nilai 5, di pertanyaan selanjutnya kalian mendapatkan miskin, nah kalian kembali poinnya ke 0 lagi, asetnya disita. Ya, paham? Selain itu, Bu Sani minta yang mendapat kartu miskin menampilkan kebolehan juga. Begitu ya? Ya, nanti kan muncul ini bakat-bakat kalian di sini ya. Setuju ya? David setuju? Zetira? Desti? Diva? Kemudian Nimas? Iqbal? Oke, sepakat semuanya. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak untuk penggunaan kartu ini? Sudah paham semua? Ya. Sebelumnya Bu Sani akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya, ini Bu Sani sudah siapkan untuk undiannya. Kalian silahkan pilih satu, ambil satu. Silahkan dari siapa dulu mau ambil? Iqbal. Ya. Silahkan dibuka. 1, 2. Oke. 2, 1. Oke, berarti silahkan bertukar tempat. David dan Desti ya. Diva, maaf Diva ya, silahkan. Nanti kalian switch, siapa ini ketua kelompoknya dari kelompok Iqbal dan kelompok Diva. Siapa ketua kelompoknya? Silahkan berembuk. Iqbal dan Zetira. Oke. Nanti switch ya, yang pertama memulai. Tapi sebelumnya Bu Sani minta untuk ada yang mau mengocok kartunya. Ya, silahkan. Ya, sudah. Baik, ini kartu poin dan ini untuk kartu pertanyaan. Ya. Kemudian nanti yang mengambil kartunya berhak mau dijawab oleh kelompok atau dilempar ke kelompok lain. Ya, paham ya? Jadi misalnya, wah ini kayaknya susah nih, nggak bisa menjawab, lempar aja Bu, boleh. Tapi nanti yang mendapat poin ya berarti kelompok yang lawannya, begitu ya? Oke, yuk silahkan Zeze dan Iqbal, switch dulu. Oke, menang Zetira ya, berarti Zetira yang mengawali. Silahkan Zetira mengambil kartu pertanyaan, atau yang lain boleh. Ini kartu pertanyaan. Ya. Apa yang dimaksud dengan belajar? Ya, mau dijawab sendiri atau dilempar? Oke, yuk silahkan dijawab sendiri. Belajar adalah aktivitas atau kegiatan seseorang untuk mendapatkan hasil. Oke, untuk mendapatkan hasil dari kelompoknya Zetira dan kawan-kawan ya. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan hasil. Oke. Kemudian silahkan ambil poinnya. Siapa? Boleh Diva, boleh Zetira, boleh Desti. Oh, baik. Mendapatkan kartu miskin ya. Belum sudah dapat miskin ini ya. Oke, baik Zetira. Mau menampilkan apa ini kelompok kalian? Oke, sudah sepakat mau menampilkan kebolehan apa kelompoknya Zetira? Menyanyi. Oke. Menyanyi lagu apa ini? Potong bebek angsa. Ya, yang lain menyimak ya kelompok Iqbal. Yuk, silahkan. Bebek angsa, angsa dikuali, mana minta densa 4 kali, seorang ke kanan, seorang ke kiri, la. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Zetira. Oh iya, diberi nama kelompok yuk, biar Bu Sani enak menyebutnya. Iqbal mau kelompok apa ini namanya? Apa, boyband atau apa? Apa, kesepakatan? Nama apa? Nama hewan, oke. Kelompok Iqbal, kelompok gajah. Kelompok gajah, oke. Harimau, oke. Oke, ya berarti sementara perolehannya masih 0 ya, kelompok Zetira. Yuk selanjutnya kelompok Iqbal, kelompok gajah silahkan ambil pertanyaan. Ya, yuk dibacakan. Sebenarnya tujuan belajar itu apa? Tujuan belajar itu apa? Mau dijawab sendiri atau mau dilempar? Mau dijawab sendiri. Jawab sendiri, yuk silakan. Apa nih? Tujuan belajar salah satunya adalah untuk menambah wawasan atau menambah ilmu dan juga menambah pengetahuan yang kita tidak tahu menjadi tahu.
Oke, menambah wawasan dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu ya. Tujuan belajar menurut kelompok gajah ya. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan kelompok gajah. Silahkan ambil poinnya. Siapa yang mau mengambil, yuk. Oke, kelompok 5. Oke, tepuk tangan untuk kelompok gajah. Ya, sementara 5 dan 0 ya. Ya, silahkan kelompok gajah mengambil pertanyaan. Jelaskan faktor internal yang mempengaruhi proses belajar. Oke, faktor internal yang mempengaruhi proses belajar. Mau dijawab sendiri? Oke, jawab sendiri, silakan. Faktor internal dalam belajar adalah dari diri kita sendiri. Jika diri kita sendiri punya motivasi dan semangat untuk belajar, kita akan bisa melaksanakan. Oke, terima kasih Nimas, kita beri tepuk tangan untuk kelompok gajah. Jadi menurut Nimas faktor internal ya dalam belajar itu adalah diri sendiri ya. Kalau diri sendiri tidak punya semangat untuk belajar, maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal ya menurut Nimas. Oh iya, Bu Sani melihat Iqbal belum berpendapat nih, mau berpendapat saat ini atau nanti di pertanyaan selanjutnya? Nanti, oke. Kalau begitu silahkan ambil dulu kartu poin, hati-hati, sudah punya aset 5. Oh baik, dapat kartu miskin lagi ya, berarti asetnya kita sita 0 nih ya. Ya, silahkan kelompok gajah mau menampilkan apa ini kebolehannya? Menyanyi. Menyanyi, oke, menyanyi apa? Ampar-ampar pisang, oke, lagu daerah ya? Ya, baik, silahkan kelompok gajah dipimpin, yang kelompok harimau juga menyimak, yuk. Pisang belum masak, masak sebiji dua dari Bengkok, patah kayu bengkok. bengkok dimakan api, apinya lanjutkan. Bengkok dimakan api, apinya lanjutkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok gajah. Ya, yuk semangat semuanya, berarti poin sementara 0-0 ya. Ya, yuk selanjutnya kelompok harimau. Jelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar. Oke, faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar. Mau dijawab sendiri atau dilempar? Lempar aja. Dilempar aja ke kelompok gajah. Yuk, silahkan kelompok gajah menjawab. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar. Silahkan diskusi dulu, tidak apa-apa. Faktor internal, Eksternal. yang mempengaruhi proses belajar adalah orang tua. Orang tua. Dukungan dari Oke. orang tua Mm-mm. dan teman-teman. Oke. Berarti oh ya, dukungan dari orang tua, dari teman-teman, dari guru ya, dari orang-orang sekitar. Oke. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok gajah. Silahkan ambil poinnya kelompok gajah. Yo, berapakah kelompoknya? Poinnya berapa ini? Waduh. 20 nih, alhamdulillah. Sementara poinnya 20 ya, maaf. 20 dan 0 ya. Oke, yuk selanjutnya kelompok gajah mengambil kartu pertanyaan. Pernahkah merasa jenuh? Jelaskan apa yang dimaksud dengan jenuh. Oke, mau dijawab sendiri atau dilempar? Jawab sendiri. Jawab sendiri, yuk silahkan. Jenuh dalam belajar. Apa sih jenuh itu? Merasa bosan dan juga merasa tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Ya, menurut Nimas merasa bosan dan merasa tidak senang atas apa yang dilakukan. Iqbal mau berpendapat lagi, menambahkan? David mau menambahkan? Tidak. Oke, silahkan ambil poinnya. Boleh atas, bawah, tengah. Hati-hati, hati-hati. 20 20, lagi. oke. Poinnya 40 dan 0 ya, 0 ya. Oke, silahkan selanjutnya kelompok harimau.
belajar maksudnya apa ya? Jenuh belajar maksudnya apa ya? Hampir mirip tadi ya dengan sebelumnya. Mengalami bosan dalam belajar Mm-mm. yang mengakibatkan tidak masuk dalam otak. Oh gitu ya. Mengalami kebosanan dalam belajar sehingga materi yang dipelajari tidak masuk gitu ya, kelompok harimau. Oke. Ini dialami juga ya oleh kalian? Iya nggak? Oh, iya gitu. Oke. Nanti kita cari bersama-sama ya untuk strategi yang belajar menyenangkan. Oke. Ya selanjutnya poinnya bisa diambil. Ini tangan siapa yang memperoleh poin tertinggi nih? Ngapain lagi? David sepertinya poinnya tinggi-tinggi ya. Oh, 15 semakin menyusul. Oke. Sementara berarti 40 dan 15 ya, masih unggul kelompok gajah. Oke. Selanjutnya kelompok gajah, bagaimana cara menyembuhkan letih fisik ya? Tadi letih fisik itu apa? Berhubungan dengan ya badan capek, ngantuk ya. Kemudian sekarang bagaimana caranya? Mau dijawab sendiri atau dilempar? Jawab sendiri. Yuk, silahkan. Dengan istirahat Istirahat. yang cukup, Istirahat yang cukup, terus makan makanan yang bergizi, minum air putih. Oke, ada lagi? Oke, olahraga ya, itu menyembuhkan letih fisik ya. Ya, silahkan tepuk tangan dulu untuk kelompok harimau. Silahkan ambil poinnya. Ini semakin menyusul ini. Dipilih. Satu, dua, tiga, buka. Oke, 20 semakin menyusul ya. Berarti perolehan sementara 75 ya? 75 sama. Oke, masih ada 2 kartu. Silahkan ini berebut ya. Yuk, silahkan kelompok harimau. Kok harimau, maaf, gajah ya? Gajah. Gajah. Jenuh belajar bisa dilihat dari 3 aspek letih. Letih indera, letih fisik, letih mental. Apa maksud dari letih mental? Oke, letih mental. Kalau tadi letih fisik, sekarang letih mental. Apa ini? Letih mental Letih itu. mental itu ketika kita sudah jenuh dengan pelajaran dan juga materi yang dijelaskan oleh guru tidak paham, bisa menyebabkan letih mental. Gejala yang muncul seperti apa sih kalau letih mental itu? Letih mental itu stres, Stres, terus juga lebih banyak menyendiri, lebih banyak menyendiri, ya sudah cemas bisa jadi nggak? cemas. Cemas ya. Ketemu, aduh itu ibu guru itu saya belum mengerjakan tugasnya, saya nggak masuk aja, itu kan cemas ya yang muncul ya. Oke, bisa jadi. Tepuk tangan untuk kelompok gajah. Silahkan ambil poinnya, pilih poin sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Konten miskin nih. Jangan sampai miskin nih. Oh, udah miskin. Oke, 5 masih selamat nih, tidak dapat miskin. Berarti 80 ya? Iya. Ya. Oke, 1 kartu terakhir penentu. Ini siapa pemenangnya? Silahkan, kelompok harimau. bagaimana cara menyembuhkan letih mental? Oke, bagaimana cara menyembuhkan letih mental? Tadi letih mental itu seperti apa gejala yang muncul? Stres ya, kemudian cemas. Jadi bagaimana cara menyembuhkan itu? Mencari kesenangan. Biasanya senang apa? Refreshing ya. Apa yang dilakukan biasanya kalau sedang stres gitu? Kalian suka melakukan apa? Dari kelompok harimau? Bermain. Bermain dengan teman. Makan coklat. Oh iya, bisa. Terus Zetira? Menonton film. Menonton film. Oke, tepuk tangan untuk kelompok harimau. Silahkan ambil poinnya. Penentu ini. Oke, 15. Jadi perolehannya berarti unggul kelompok harimau ya? Berapa ini? 10. 20, 20, 20, 60, 90. Oke, 90 melawan 80 ya. Selisih 10, pemenangnya adalah kelompok harimau. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok harimau. Ya. Ya, baik, kita tadi sudah membahas bersama-sama ya tentang belajar, kemudian tujuannya apa, ciri-cirinya seperti apa ya, kemudian ada kejenuhan belajar itu seperti apa. Nah, sekarang Bu Sani minta pendapat kalian dong, apa sih yang harus kita ciptakan supaya belajar kita itu menyenangkan? Dengan cara apa? Siapa yang mau berpendapat dulu boleh angkat tangan. Ya, Sisi.
belajar di tempat yang nyaman, yang Oke. bisa gampang untuk masuk ke otak Oke. materinya. Dan dengan metode yang lebih gampang Oke. yang bisa digunakan. Oke, dari Zetira, kalau Zetira memilih untuk belajar di tempat yang nyaman ya, dan memilih metode yang lebih mudah untuk mempelajari suatu pelajaran. Kalau Zetira biasanya dengan metode apa sih? Metode 30 menit belajar, 10 menit istirahat. Oh gitu ya, 30 menit belajar, kemudian 10 menit istirahat. Ya, kemudian nanti belajar lagi. Ya, Oh ya, dengan cara ini efektif untuk Zetira? ya efektif. Efektif, bisa masuk ya materinya? Bisa. Oke, ini juga menambah wawasan ya. Kalian juga baru tahu ya ada metode 30 menit belajar dan 10 menit istirahat ya. Oke, Bu Sani juga baru tahu ini, kita bisa mencoba ya, siapa tahu nanti cocok. Ya, kalau yang lainnya ada punya metode yang lain. Saya Ya, ini Mas, silahkan. karena hobi saya mendengarkan musik, Mm-mm. jadi setiap saya belajar saya sambil mendengarkan musik. Oke, sambil mendengarkan musik. Masuk ya? Ini Mas ya materinya. Oke, bisa dicoba ini. Tapi kalau ada yang mungkin tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Ya, kalau ini Mas bisa dengan musik. Mungkin dari kalian ada yang cocok juga dengan mendengarkan musik? Tidak cocok. Kalau Desti, oh Diva cocok ya. Kalau Desti, cocoknya seperti apa? Di tempat yang berbeda-beda. Oh, di tempat yang berbeda-beda. Contohnya? Bisa ya berbeda-beda gitu, bisa di ruang tamu, bisa di depan televisi atau gimana. Oh ya, berarti mencari suasana baru ya di tempat yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Cukup? Ya, oke, terima kasih. Baik, tadi kita sudah membahas banyak tentang kejenuhan belajar, tentang hakikat belajar, makna belajar ya. Kemudian kita juga sudah tahu nih pendapat teman-teman tentang strategi belajar menyenangkan. Nah, sekarang Bu Sani minta ada yang menyimpulkan ya pembahasan kita dari awal tadi sampai akhir ini. Yuk, siapa yang mau berpendapat? Saya boleh. Oke, nih Mas, silahkan. Pengertian belajar adalah aktivitas seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Lalu belajar ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah dari diri kita sendiri, jika faktor eksternal adalah dari dukungan orang lain dan juga orang-orang di sekitar kita, seperti orang tua, guru, dan juga teman-teman. Lalu metode belajar yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita sendiri. Kita senang dengan metode apa? Contohnya dengan mendengarkan musik ataukah dengan belajar di tempat-tempat yang berbeda-beda. Lalu strategi belajar yang bisa digunakan adalah dengan mendengarkan musik, dengan belajar di tempat yang berbeda-beda ataupun di tempat teman, dan juga belajar dengan metode 30 menit belajar. Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup ya? Oke, jadi tadi sudah disimpulkan oleh Nimas ya bahwa proses belajar itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ya untuk menambah wawasan baru, menambah pengetahuan baru, menimbulkan perubahan ya. Jadi yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya tidak terampil menjadi terampil, seperti itu ya. Kemudian ada strategi-strategi belajar yang menyenangkan dengan cara belajar 30 menit untuk belajar dan 10 menit istirahat ya. Kemudian belajar dengan berpindah-pindah tempat, mencari suasana yang nyaman, dan kemudian ada yang bisa nyaman dengan cara mendengarkan musik ya. Lengkap sekali kesimpulannya. Kita beri tepuk tangan untuk Nimas. Oke, baik, ini sepertinya waktunya juga sudah mendekati akhir ya. Bu Sani senang sekali melihat kalian semua aktif berpendapat dalam kegiatan ini. Silahkan bisa diteruskan untuk keaktifan ini, ditingkatkan lagi ketika kalian di kelas, berdiskusi kelompok, bisa diterapkan ya untuk aktif berpendapat ya. Semuanya keren ya, tepuk tangan dong untuk kalian ya. Nah, Bu Sani minta bagaimana pendapat kalian ini setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Apa pemahaman baru yang kalian peroleh? Ya, Iqbal silahkan. Jadi tahu kalau belajar bisa menggunakan metode 30 menit belajar, terus 10 menit istirahat, Oke. terus lanjut belajar lagi. Ya, Iqbal juga baru tahu ya. Ya, ini jadi wawasan baru yang diperoleh Iqbal nih, metode 30 menit belajar, 10 menit istirahat, seperti itu. Atau kesan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Perasaannya bagaimana? Yuk. Ya, nih Mas. Senang mendapatkan
teman baru, Mm-mm. juga mendapatkan pengalaman baru dan ilmu baru dari Bu Sani. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih nih Mas ya. Kira-kira apa yang harus diperbaiki oleh Bu Sani nih? Mungkin atau waktunya kurang panjang atau medianya kurang menarik. Sering-sering melakukan kelompok belajar. Bimbingan kelompok seperti ini ya. Oke. Sebelum Bu Sani akhiri, Bu Sani ada evaluasi layanan yang harus kalian isi. Membawa HP semua ya, kalian ya. Ya, ini ada barcode, silahkan kalian scan. Masukan dari kalian, semoga nanti kedepannya Bu Sani bisa lebih baik lagi dalam menyelenggarakan layanan bimbingan konseling di sekolah kita ini ya. Baik, karena tadi sudah diawali dengan doa, kita mau akhiri kegiatan ini ditutup dengan doa pula ya. Mau dipimpin siapa? Iqbal lagi atau yang lain? Iqbal lagi, oke silahkan. Untuk mengakhiri kegiatan ini berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bu Sani ucapkan terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian dalam layanan kegiatan bimbingan kelompok ini. Bu Sani senang sekali karena kegiatan berjalan lancar, kalian aktif berpendapat, saling bertukar pikiran ya. Dan semoga tadi yang sudah kita pelajari, strategi belajar yang baru kita tahu ya bisa diterapkan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal dalam belajar. Begitu ya. Oke. Bu Sani akhiri kegiatan kali ini. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas kalian selanjutnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.